Halo, apa kabar? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi. Di antaranya, kesal tanahnya dijadikan jalan umum, kakek di Bojonegoro bacok 3 tetangganya, 1 diantaranya tewas. 2 bulan diburu, bandar sabu-sabu di Probolinggo diringkus polisi. Seorang korban PHK di Pasuruan sukses bertani bunga sedap malam. Seorang kakek di Bojonegoro membacok 3 tetangganya saat sholat subuh hingga menyebabkan 1 orang tewas. Pelaku yang sempat mengamuk akhirnya diserahkan ke polisi oleh keluarganya serta warga setempat. Pelaku adalah Sujito, 67 tahun, warga desa Kedung Adem, kecamatan Kedung Adem, Bojonegoro. Pelaku diperiksa intensif di Mapolres Bojonegoro setelah diserahkan oleh keluarganya serta warga setempat. Kakek Sujito ditangkap karena membacok 3 tetangganya saat sholat subuh ketika korban bernama Cipto serta Abdul Aziz dan istrinya. Akibat penganiayaan berat itu, Abdul Aziz meninggal, sementara 2 korban lainnya menderita luka berat dan dilarikan ke RSUD Bojonegoro. Peristiwa bermula saat pelaku tiba-tiba masuk musola Al-Manar dan menyerang Abdul Aziz yang baru saja melaksanakan sholat. Korban langsung terkapar dengan luka parah di leher. Istri korban dan Cipto yang berusaha melerai dan menolong korban tak luput dari serangan pelaku. Berdasarkan pemeriksaan polisi, motif pelaku menghabisi korban karena persoalan tanah. Pelaku sakit hati kepada Abdul Aziz yang juga menjabat ketua RT, sebab tanah pribadi pelaku akan dijadikan jalan umum desa sesuai keputusan ketua RT. Saat ini masih dalam pendalaman. Yang jelas tadi kita interogasi awal, dendam terkait tanah milik pelaku dijadikan jadikan jalan umum oleh ketua RT. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut kasus pembunuhan itu. Tersangka terancam hukuman mati karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro. Seorang mahasiswa ditemukan tewas di tempat indekosnya di Surabaya. Diduga korban tewas terpeleset di kamar mandi karena penyakit epilepsinya kambuh. Namun untuk memastikan penyebab kematiannya, polisi membawa korban ke rumah sakit. Isak tangis teman-teman kuliah korban pecah setelah mengetahui kabar kematian korban. Abi Musyari, berusia 21 tahun, mahasiswa sebuah PTN di Surabaya ini ditemukan tergeletak di dalam kamar mandi indekosnya di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Tim Inafis Polrestabes Surabaya langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Pemuda warga Probolinggo itu diduga tewas usai kepalanya membentur lantai karena penyakit epilepsinya kambuh. Namun untuk memastikan penyebab kematiannya, polisi masih menunggu keterangan dari pihak rumah sakit. Korban ya terjatuh di kamar mandi saat ini. Sebab kematiannya ini masih kita selidiki dulu ya. Yang jelas informasi awal kami dapat yang bersangkutan ada riwayat ya sakit epilepsi. Ya, kami juga temukan hasil pemeriksaan daripada yang bersangkutan yang kita amankan. Untuk lebih jelas nanti setelah selesai penyelidikan. Jenazah korban dibawa ambulan ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Seorang pemuda ditemukan tergeletak di tepi jalan di Kecamatan Jogoroto, Jombang dengan kondisi luka parah. Diduga ia menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan dengan senjata tajam. Warga desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Senin dini hari dikejutkan dengan ditemukannya seorang pemuda yang tergeletak di tepi jalan. Kondisi korban menderita luka parah dan berlumuran darah. Korban bernama Imam Syafi'i, warga Sumberbendo, Jombang. Warga lalu membawa korban ke puskesmas dan melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Seorang saksi warga mengatakan bergegas keluar rumah usai mendengar suara gaduh dan teriakan keras. Sementara itu, polisi juga memperoleh informasi dari warga lain yang melihat ada sekitar 6 orang diduga mengeroyok korban. Mereka kabur begitu terlihat oleh warga.
Korban diduga menderita luka parah akibat senjata tajam di bagian kepala dan wajah. Saya awalnya mendengar suara gesekan seperti klakson, seperti itu sama barengan sama kena potbrok, Pak. Iya. Terus habis itu truk di sini, satu di sini. Dan ada lagi di sini korbannya sudah menggeletak, ada motor CB kembali. Untuk saksi yang sudah kami periksa, memang dari 3 saksi menyampaikan bahwa memang sempat ketemu dengan 6 orang yang tidak dikenal. Setelah itu karena saksi-saksi ini beserta korban takut, mereka pulang ternyata informasi mereka merasa diikuti. Nah, yang mengetahui adalah korban. Karena saksi pertama, kedua, dan ketiga ini sudah jauh dari korban. Kini polisi masih berupaya menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan para saksi. Polisi juga menunggu korban pulih dari perawatan medis agar bisa dimintai keterangan terkait para pelaku penganiayaan dan pengeroyokan korban. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. 2 bulan diburu, bandar sabu-sabu di Probolinggo diringkus polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.